Dan yang sangat disayangkan itu juga tentang keamanan ya. Karena menurut penjelasan dari Tubagus Mogi tadi, di situ ada Banser, ada polisi, ada pemuda Pancasila, ada juga tentara. Tapi kenapa kok Muhyiddin Habib yang datang ke tempat itu mau mengacaukan acara kok bisa lolos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang masih setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Kali ini saya mendapat kiriman video adanya persekusi yang terjadi di Tangerang. Dan kali ini persekusi itu dilakukan oleh sekelompok orang pengikut Habib ya, ini ya kelihatannya ya. Dan saya juga mendapat video itu, di situ ada yang bilang Habib itu. Jadi mungkin di kelompok itu memang ada Habibnya juga. Jadi tidak murni para muhibbin atau para pecinta Habib, yakni orang-orang pribumi saja, tapi mungkin para Habibnya itu juga ikut serta dalam acara persekusi tersebut ya. Dan kita tampilkan tapi cuma sebentar saja ya videonya ya. Nanti kalau terlalu panjang khawatir di strike mereka, kemudian channelnya menjadi tumbang. Karena teman-teman kita yang selama ini membahas nasabah Alawi itu kan banyak yang hilang. Misalnya Putri Mojopahit, kemudian ada siapa lagi itu, Rifki Zulkarnain, Diam, terus banyak lagi Gus Ahong dan lain sebagainya. Itu kan selama ini menyampaikan kebenaran dan channelnya kan tumbang karena di strike atau ditumbangkan oleh mereka. Dan mungkin itu memang cara mereka untuk membungkam kebenaran. Jadi selain persekusi, cara membungkam kebenaran itu juga membunuh channel-channel yang selama ini menyebarkan kebenaran. Dan kita simak bersama videonya. Nah, jelas kan? Takbir, majulah maju itu ya. Jadi nampak sekali kemarahan atau provokasi agar orang-orang itu meringsek ke arah jamaah yang sedang menyimak ceramahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian Sayyid Zulfikar, kemudian Tubagus Mogi Nur Fadil, kemudian Sayyid Rahmat. Tapi untuk lebih jelasnya kita simak dulu ini penjelasan dari Tubagus Nur Fadil yang ada di lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Saya Tubagus Mogi Nur Fadil mengkabarkan suatu peristiwa di hari Kamis tanggal 2 November 2023. Kamis tadi malam ya. Acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi bayangkan saja, ini acara Maulid Nabi didatangi Muhyiddin Habib dan dipersekusi. Coba bayangkan. Dan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, juga haul Syekh Abdul Qadir. Di Kampung Rumpak Sitang, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang ya. Di mana ada suatu peristiwa upaya persekusi, di mana dalam acara tersebut ada diisi undangan tausiah dari Kiai Syarif Rahmat, Sayyid Zulfikar, saya Tubagus Mogi Nur Fadil, dan yang terutama Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, 4 orang ya. Di saat Kiai Syarif Rahmat sudah selesai memberikan tausiah, Sayyid Zulfikar juga sudah menyelesaikan tausiah, ketika di giliran saya dan saya menyampaikan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diperingati haulnya juga merupakan leluhur daripada orang Tangerang, terutama dari pendiri Tangerang, Raden Arya Wangsakara. Jadi mereka datang itu pas yang ceramah itu Tubagus Mogi Nur Fadil ya. Jadi kalau Sayyid Zulfikar itu sudah selesai, kemudian Syarif Rahmat juga sudah selesai, kemudian pas giliran Tubagus Nur Fadil ya ini ya, yang masih menurunkan beberapa pihak dari warga Tangerang. Dan saya juga memberikan pesan bahwasanya kita harus menjaga silsilah dan makam daripada leluhur orang Tangerang. Jangan sampai ada yang dibelokkan sebagaimana tokoh Gajah Barong yang dibelokkan sebagai Habib Husain bin Toha bin Yahya oleh oknum Habib yang tidak bertanggung jawab ya, kemarin sempat viral belum itu menyampaikan permohonan maaf serta insaf dan tobat. Nah, ketika saya menyampaikan tersebut, tiba-tiba ada segelintir orang-orang yang bukan dari masyarakat setempat tapi dari pihak lain
yang muhibin Habaib Alawi, nah, jelas. yang mereka mau upayakan persekusi dengan teriak-teriak sembarangan. Orang pribumi ini ya. Mereka ingin memframing seakan-akan ada masyarakat yang mau menolak ceramah Kiai Imad, padahal masyarakat atau Kiai Imad dan teman-teman ya, terutama saya juga, padahal masyarakat setempat antusias untuk mendapatkan pencerahan dari kami. Jadi jelas ya, arahnya itu memang memframing atau membuat kesan agar seolah-olah masyarakat setempat itu tidak suka dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Padahal faktanya tidak demikian ya. Kita lanjut ya. Tapi mereka mau memain framing bahwasanya ada penolakan dari masyarakat yang padahal bukan dari elemen masyarakat setempat, tapi dari pendukungnya pro Habaib Alawi. Mereka ketika kita membahas tentang adanya pembelokan dari Balawi, mereka tidak terima, mereka teriak-teriak, padahal ada pengamanan dari Banser, pemuda Pancasila, polisi, dan juga angkatan, dan mereka meminta untuk dihentikannya ceramah yang terkait dengan masalah tersebut. Saat itu Kiai Imaduddin Usman belum sempat memberikan tausiah karena adanya insiden tersebut. Lurah meminta untuk Pak Lurah setempat ya, dari Pakuanan Barat meminta agar dihentikan. Akhirnya jadi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu belum sempat tampil ya ini ya. Saya pun juga menghentikan dari tausiah, tapi saya sampaikan juga bahwasanya semestinya tidak demikian, karena Islam mengajarkan adalah sebagai Islam rahmatan lil alamin, ya, agama yang ramah, bukan agama yang marah-marah. Dan saya juga berlindung bahwasanya kalau ada yang marah-marah itu adalah godaan setan yang terkutuk. Dan saya sampaikan juga kita harus menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akhiri tausiah saya. Kemudian karena permintaan dari Lurah, Kiai Imaduddin Usman tidak sempat memberikan tausiah, tapi menutupnya dengan doa. Tapi pada dasarnya alhamdulillah kami semua baik-baik saja. Acara pun juga tetap berlanjut, dari acara sampai akhir itu masyarakat setempat antusias. Jadi jangan dipercaya bila mana ada pernyataan masyarakat setempat itu menolak pencerahan dari Kiai Imaduddin dan kawan-kawan seperjuangan. Tetap banyak yang antusias terhadap dakwah dan ceramahnya Kiai Imad dan kawan-kawan, juga amar ma'ruf nahi munkar. Hanya segelintir orang tertentu saja yang tidak bisa menjawab dengan kaidah ilmiah, tidak rasional, bisanya hanya emosional dan marah-marah. Dan inilah upaya mereka untuk mengkaburkan perjuangan yang bahwasanya kami sedang memperjuangkan pembelokan sejarah dan silsilah dari kalangan oknum Habib, dan juga menyampaikan bahwasanya Habib Ba'alawi bukanlah keturunan Rasulullah, tapi adalah keturunan Yahudi Khazar Kaukasus yang suka bikin kasus di negeri ini, yang semestinya mereka segera bertobat, jangan mengaku sebagai surat Nabi, jangan sombong dan merendahkan berbagai pihak. Demikian informasi dari kami. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan adanya banyak persekusi seperti ini, bukannya rakyat itu menjadi simpati atau hormat kepada para habaib, tapi justru sebaliknya. Ini kan kelihatan banget. Jadi membuat framing agar seolah-olah masyarakat setempat itu tidak suka dengan ceramah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian Muhibin Habib ini datang ke tempat itu, kemudian membubarkan acara. Ini kan framing ya. Jadi kalau seperti ini kelihatan banget pihak habaib itu memang panik ya. Jadi memang tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, lalu dengan berbagai cara untuk membungkam suara Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan cara salah satunya adalah persekusi di tempat pengajian. Kan seperti itu. Karena tadi menurut penjelasan Tubagus Mogi tadi, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani akhirnya tidak jadi ceramah, jadi cuma berdoa saja. Ini kan arahnya memang seperti itu. Dan yang sangat disayangkan itu juga tentang keamanan ya. Karena menurut penjelasan dari Tubagus Mogi tadi, di situ ada Banser, ada polisi, ada pemuda Pancasila, ada juga tentara. Tapi kenapa kok Muhibin Habib yang datang ke tempat itu mau mengacaukan acara kok bisa lolos? Kan seperti itu pertanyaannya. Jadi ya sangat disayangkan ya. Makanya nanti misalkan ada acara seperti ini, harusnya itu pihak panitia itu mempersiapkan betul keamanan ya. Karena ini kan
sebuah tindakan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam ya, meskipun mereka itu kan mengaku membela cucu Nabi, tapi kalau apa yang mereka lakukan itu tidak sejalan dengan ajaran Islam dan bahkan malah bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, ya yang dibela itu cucu nabinya siapa,